Selamat malam Pak Nur Rahmat Setiawan. Selamat malam Pak Madiandi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, matur nuwun sangat ini mau Sama-sama. berkenan saya kontak jenengan beberapa hari lalu kan. Iya, Ya, iya, untung langsung bersambut gitu. Jadi matur iya. nuwun sangat ini. Saya ngundang ini karena rame-rame belakangan ini. Yang paling rame adalah yang Gozali gitu. Iya, Gozali yang katanya jualan foto selfie, iya. harganya jauh lebih tinggi dari harga dari gaji dosen lah kira-kira gitu. Itu saya ditanya oleh orang-orang dan saya pun bertanya-tanya gitu. Mm, Mungkin yang paling pertama tuh gini Pak, tidak mudah bagi saya saja, tidak mudah ya, apalagi bagi teman-teman yang seperti bapak ibu saya gitu ya. mm. Kok bisa ada orang jualan foto selfie seharga miliaran? Iya. Itu sama sekali nggak habis pikir karena apa? Satu, foto selfie kan gampang bikinnya Mm-mm. gitu. Kok bisa sesuatu yang gampang cekrek dijual terus laku segitu? Itu fenomena apa itu Pak? Di balik itu mungkin bisa cerita Oke. dari awal dulu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat itu sekarang kita di dunia digital ya. Iya, Dunia digital yang semacam versi lain dari dunia real. oke. Iya. Hmm. Jadi kalau dikatakan fotonya Ghazali itu gampang, itu sebenarnya tidak juga loh ya. Jadi dia kan Oke. juga konsisten tuh selama 5 tahun ya. Oh ya, iya dia Iya, mungkin ini banyak orang yang salah paham. Dikiranya cekrek satu dijual 1 miliar, iya, nggak gitu iya, ya? iya. Ternyata dia foto selama 5 tahun, Mm-mm. hampir tiap hari kalau nggak salah Betul, gitu ya. iya. Oke, Dengan posisi yang macam-macam dan ekspresi yang hampir sama. nah itu dia tuh ya. Mm-mm. Itu sebenarnya juga karya seni memang gitu. Ya, sebelum kita bicara sampai kayak Oke, digitalnya itu kan menurut saya oke. hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu adalah keunikan. Dan kalau ada orang yang mengulangi lagi, ya orang sudah kalah duluan sama Ghazali. Betul. Ya, ibunya sendiri kan juga punya OpenSea itu, Ghazali Mom gitu. Oh gitu. Iya, iya. Cuman Iya. kalau di dunia digital kan Hmm. dengan mudah orang bisa ngopi kan gitu ya. Oke, iya betul betul betul. Dan jadi seperti nggak ada harganya ya. Seperti kita kalau apa buku gitu ya, Oke. ya tinggal di copy PDF-nya mau berapa Ya, kali. Tapi kan kita sebenarnya tidak punya ya. Yang punya itu autornya tadi kan. betul betul. Ya tetap Ya, saya yang punya adalah yang iya, membuat itu. autornya. Hmm. Ya, seperti orang ngomong itu kan Iya ya, bukan dari suara yang direkam, tapi siapa yang ngomong, betul ya betul kan? betul betul sekali. Siapa yang ngomong gitu kan. Hmm. Bukan bukan suaranya kan gitu. Iya. Suara bisa digede-gede kayak di bass itu, Mhm, bisa mhm. dibagus-bagusin, tapi Oke. siapa yang ngomong? Hmm. Yang ngomong ini omongannya Pak Madiandi dengan omongannya Nur Rahmat beda gitu. Right. Unik kan? Yes. Artinya begini, nah yang saya pahami adalah foto itu di satu sisi memang itu adalah unik. Unik kita lupakan dulu digitalnya ya. Iya. Kalau ada orang bikin foto selama 5 tahun secara konsisten, Mm-mm. selfie dengan ekspresi tadi yang saya tertarik dengan ekspresi yang relatif sama. Sama. Karena memang kesalahan dia tuh kayaknya mirip banget gitu. Dia tidak senyum, tidak apa, lempeng Iya. selama 5 tahun itu kan Iya. tidak mudah juga gitu. Nah itu jadi artinya itu adalah karya, kita kira gitu ya. Mm-mm. Karya yang punya keunikan. Betul. Artinya sebenarnya masuk akal kalau orang menghargai itu. Iya. Kira-kira gitu ya, logikanya Iya. awalnya gitu ya. Tapi yang kemudian menjadi rame Pak, lagi ya, itu katanya karena dibuat menjadi NFT. Walaupun saya juga nggak dong-dong banget NFT itu apa. Iya. Itu gimana tuh Pak? Dan kenapa menjadikan dia NFT kemudian membuat dia memang menjadi begitu berharga gitu? Iya. Jadi kalau sekarang kan perlindungan terhadap karya seni itu kan biasanya dengan hak cipta. Oke, Kan. oke. Iya. Hmm. Tapi hak cipta itu kan otoritas. Oke. Iya. Nah, NFT itu kita tarik lagi ke teknologi yang nanti Iya. harus saya jelaskan juga itu Oke. tentang blockchain. Jadi Right. dia semacam ganti dari verifikasi bahwasanya itu legal, dia Aha. itu tidak bisa ditolak, itu milik dia gitu loh. Ah. Kalau kita dilindungi oleh otoritas, Siap, ya. siap, Kalau siap. ini dilindungi oleh sistem. Nah, sistem itu apa yang kita sebut dengan istilahnya ya blockchain itu tadi. Oke. Kalau sudah Oke. sering dengar blockchain Siap. gitu. Saya pernah sering dengar tapi nanti saya akan bertanya lagi tuh. Berarti kan kalau saya ini menarik sekali nih. Berarti kan tadi jenengan mengatakan fotonya Ghazali itu pertama dia mempunyai nilai seni lah. Ya. Ya, Itu secara terserah orang yang setelah ngasih orang yang nilai. ngerti. Ya. Yang kedua, dia itu memiliki semacam label boleh saya bilang ya, bahwa itu adalah miliknya
Ghazali, Ya. bukan yang lain, dan itu Mm-mm. itu tidak bisa diperdebatkan, katakan gitu, bahwa Iya. betul-betul itu punya dia. Mm-mm. Jadi ada dua hal itu yang membuat benda ini kemudian menjadi berharga. Satu, dia memang punya nilai seni, Iya. itu memang subjektif. Satu poin ya. Kedua, dia memiliki satu apa namanya? Ya kalau dalam bahasa dulu itu copyright lah ya. Iya, Hak sertifikat cipta, itu. sertifikat ya. Dapat sertifikat yang benar-benar menyatakan ini adalah benar-benar milik dia dan satu-satunya di dunia, nggak ada yang menyamai. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, yang menarik tadi kata jenengan, nah sertifikat itu kalau dulu kita daftarkan kepada otoritas atau Betul. lembaga tertentu, Mm-mm. baru dikasih. Mm-mm. Nah, sekarang sertifikat itu tidak begitu lagi ceritanya. Iya. Tapi menggunakan apa tadi? Nah, ini sekarang mulai pembicaraan kita yang NFT itu tadi Iya. gitu ya. Iya. Itu berarti logika NFT itu gimana tuh, Pak? Jadi dia itu semacam, ya kalau kita bicara itu dia dicatat gitu ya. Oke. Dia dicatat ya oleh suatu sistem yang disebut tadi blockchain tadi, Oke. sehingga Yang ketiga- dia ya. tidak bisa diubah kecuali dengan menyerang sistem itu gitu ya. Nah, sistem itu tuh sulit diserang karena Ya, ya. dia terdistribusi. Jadi yang menjadi saksi itu nggak cuma Oke. ya hakim atau apa, tapi seluruh komunitas yang Oke. ada di jaringan tersebut. Boleh nggak saya bilang gini misalnya? Kalau katakan sertifikatnya fotonya si Ghazali tadi, Mm-mm. karena dia kalau misalnya dia didaftarkan ke sebuah lembaga, misalnya nih, Iya, kalau mau memalsu, kan cukup menyuap lembaga itu aja, betul. sertifikat baru akan datang. Iya, Kira-kira iya, gitu Pak maksud Bapak iya, ya? kira-kira Tapi begitu. karena ini dia dicatat oleh entah apa nanti namanya itu tidak bisa ditembus dengan cara begitu. Iya, Karena kalau yang tadi sertifikat konvensional itu dicatat oleh satu lembaga, iya. ini dicatatnya oleh Terdistribusi Banyak sekali pihak. di jaringan Oh, di jaringan itu. menggunakan jaringan komputer dan komputer tadi itu yang node tadi yang memvalidasi itu semuanya. Jadi banyak jutaan mungkin gitu ya, yang mencatat mengatakan bahwa ini milik Ghazali. Ya, Kira-kira Ya, gitu kan? yang pertama Oh, iya, melakukan itu ya, itu bisa Ghazali, bisa orang lain ya. Kalau Ghazali nggak aware, foto itu bagus, Oh, dia iya akan juga. dicuri orang, kemudian aku milik dia. Sebagaimana orang mematenkan suatu duluan kan, siapa yang lebih cepat. Dalam hal ini tidak ada dispute ya, karena memang Ghazali yang punya dan dia yang Iya, mendaftarkan itu, iya, oke berarti ya. iya. Kasarnya nih kalau saya berhasil curi harddisknya Ghazali dulu, Iya, gitu ya, lalu saya yang membawa itu ke pendaftaran tadi itu, iya. bisa, dan saya adalah ini, gitu ya, iya, betul gitu maksudnya. iya. Iya. Oh, jadi pendaftar pertama gitu ya, dan Iya. itu dicatat oleh Jaringan jaringan itu, blockchain namanya. blockchain namanya, nanti Iya. kita akan saya tanyakan. Iya. Oh, saya paham sekarang Pak. Karena kan gini tadi orang nanya tuh, kenapa kok hanya karena dikasih sertifikat aja, terus jadi mahal kan gitu kan? Berarti kan sertifikat ini satu unik dan ini memang benar-benar validitasnya tuh benar-benar oke banget gitu ya. Iya. Yang dia Ya, tidak kalau bisa di. orang lukis itu, Iya. ya kalau dia lukisannya Van Gogh, Oke. ya, orang yang tahu Ya. itu mungkin nggak perlu sertifikat. Ya, Yes. ini jelas ini punya Van Gogh dan yang memvalidasi para pakar lukis, Yes. ya, Oke. gitu. Oke. Tapi kalau Mas Andi punya karya yang itu nggak begitu unik-unik amat gitu ya Oke. misalnya, Yes. kalau nggak dilindungi oleh hukum ya mudah sekali itu dipalsukan gitu ya. Wow. Ini perspektif baru nih menurut saya. Artinya kan perlindungan atau pengakuan itu juga terjadi karena aku ngerti punya aku ya nggak unik-unik amat ya. Iya. Bisa jadi begitu Iya, kan. iya. Ya, karena seperti tadi tuh ini cuman foto selfie kok. Iya. Walaupun memang itu juga indah ya. Iya. Tapi karena ini gampang sekali ditiru segala macam, makanya perlindungan itu menjadi justru lebih penting lagi. Iya. Kalau saya bisa bikin karya yang benar-benar unik dan sakti banget, mungkin kasarannya ya nggak usah Udah dilindungi ketahuan. juga udah Iya, ketahuan. iya. Oh, Jadi that's karena itu. Nah, kalau Hmm. itu dari sisi pencaratan, tapi Oke, dari sisi legalitas memang NFT belum diakui oleh negara. Menarik sekali. Jadi kalau negara itu, oke, mana NFT-mu? Maka kalau ada orang macam-macam bisa dituntut di pengadilan karena nggak bisa membuktikan NFT-nya kan gitu. Ya, dan saat ini baru sebatas mencatat siapa yang pertama mendaftarkan. Oke, jadi yang mengakui adalah yang ya komunitas itu Komunitas tadi. itu tadi. Asik. Nah ini hal yang menarik lagi nih. Satu, dia diakui di komunitasnya, tetapi belum merupakan Legal. dianggap sebuah dokumen legal. Ya, itu salah satu challenge sekarang ya. Sebenarnya itu sangat membantu para seniman, para desainer ya segala macam itu dengan adanya NFT itu tinggal ditambah dengan legal system gitu. Oke, betul sekali. Berarti kelebihannya kalau kita ulang lagi, pencatatan atau pembuatan sertifikat dengan cara itu
adalah itu tadi ya, dia tidak bisa ditembus, tidak bisa dipalsukan ya. Ya, Karena mencatatnya itu banyak ya, sekali. termasuk ketika dibandingkan. dia dialih tangankan, dijual. Oke, Ya, saya punya lukisan, nggih, saya jual putus sama Mas Andi, nggih. itu tercatat juga di NFT tadi itu, divalidasi oleh blockchain juga. Prosesnya itu juga siap Ya. dari mana ke mana segala macam Ya, gitu ya. misalkan mau bidding juga kan ada, kita bisa kasih harga Oke. lukisan itu, bisa Nggih. juga bidding. Hmm. Jadi kita bid siapa yang tertinggi ya itu naik itu kan. Hmm. Nah, kita close di berapa, terjadi transaksi, tercatat di blockchain tadi. Oke. Terus ketika dia jual lagi, kebetulan orang-orang, wah saya juga mau dong, naiklah harga. Ya, semakin banyak supply and demand lah. Itu udah hukum ekonomi biasa Ya, berlaku gitu atau ya. ada orang bandar yang bermain, ya macam gitu. Bisa banyak terjadi pada banyak hal lah, banyak, Betul. banyak. Tidak hanya itu kan, Termasuk gitu ya. lombok maupun telur kan gitu. Kalau sudah adanya pemain ya tetap aja ada Ya, pemain gitu ya. ya. Oh, oke, ini sekarang menjadi clear. Nah, terus gini, Pak, tentang kan NFT itu ada istilah ya, non fungible token. Non fungible token. Itu gimana tuh? Dalam bahasa sederhana kita gimana tuh memaknainya tuh? Ya, kalau non fungible itu kan tidak bisa di interchange ya. Kalau duit Oke. itu kan ya 100.000 ditukar 50 ribuan dua gitu ya. Oke. Nah, tapi boleh. kalau barang unik kan tidak bisa, biasanya dipindah tangan kan saja. Oh, Ya, jadi dan- istilah fungible itu adalah dipertukarkan, tidak bisa fungible artinya bisa ditukarkan, tapi non fungible berarti tidak Ya, bisa. bisa alih milik tapi Bisa. tidak bisa tidak sama gitu. Unik. Ya, oke, unik, Kalau unik, duit unik. kan 100.000 dengan 100.000 sama. Betul. Ya. Ya Kalau kan? ditukar nggak ada masalah. Ya 100.000 dan 100.000 kan. Exactly, betul, Ya. betul. Ya. Kalau ini bisanya 100 lukisan ditukar dengan duit. Nah, gitu. Atau dengan aset digital, dengan emas, Oke, atau dengan oke. Bitcoin misalnya, Iya, dengan iya. Ethereum gitu. Ya. Istilah-istilah kripto. Oh, jadi sehingga ketika misalnya si Ghazali tadi itu memiliki, katakanlah dia aset itu ya, yang sudah dia daftarkan sehingga disebutlah dia non fungible token Ya, tadi, sudah di NFT kan. NFT kan, berarti dia menjualnya itu Kalau mau kalau mau dia jual gitu ya, orang membelinya dengan apa aja ya sebenarnya? Atau itu harus menggunakan uang digital itu tergantung dia mau kasih jaringan apa ketika dia buat NFT. Oke. Ya, kalau dia buat jaringan Ethereum, ya dia jual dengan harga Ethereum, di mana Ethereum itu kalau dirupiahkan ya sekitar 40 jutaan gitu Satu kan. Ethereum Satu. Ya, kalau terlalu mahal ya 0,01 misalnya. Oh ya, oke. Saya juga jual kok itu. Oh, oke. Nah, tapi cuma nyoba-nyoba aja. Berarti jenengan punya NFT ini ya? Ada. Oh, Nah, apa kalau boleh tahu? cuma gambar kopi aja, Oh. fotokopi. Jadi di situ bisa kalau saya kan cuma nyoba-nyoba saja, bukan Iya, seniman iya, sih. iya, Ya, iya, tapi iya. peminum kopi ya, Sorry, kopi maksudnya gambar kopi? gambar kopi. Oh, sorry, itu maksudnya dengan foto atau benar-benar lukis? Saya tuh foto Oh, aja, tapi kopi buatan saya sendiri. Sih. Jadi kopi yang diminum itu ya, difoto terus iya. Oke. Kalau boleh tahu gimana selama ini? Walaupun saya tahu jenengan bukan pemain banget di situ ya, tapi kan mengamati untuk kepentingan Ya, ilmu gitu. untuk kepentingan ilmu. Oke. Ya, saya jual kemudian Oke. modelnya itu bagi hasil, karena untuk mencatatkan NFT tadi itu ketika kita menjual itu ada perlu tadi validasi tadi yang itu ada Betul. fee-nya. Oke. Kalau kita mau beli putus ya langsung, ya kita harus bayar dulu biaya gas namanya. Oke. Kalau gitu saya mau tanya gini, saya kan belum punya tuh Pak akun apapun dan segala macam ya. Kalau saya sekarang pengen gitu niru si Ghazali itu, berarti langkah saya adalah saya katakan punya foto nih sudah atau Foto punya atau karya video lah, ini apapun. misalkan. Foto video ini. Ya. Oke. Itu yang saya lakukan apa seperti pertama kali Pak? Ya sudah, kita upload tadi, Oke. kemudian kita NFT-kan. Nah, menguploadnya berarti di situs tertentu yang Ya, yang salah menyediakan satunya pakai punya Ghazali, yang dipakai Ghazali itu kan OpenSea, ya. OpenSea.io itu ya. Iya. Oke, artinya itu seperti katakanlah kalau teman-teman pemain Instagram ya katakan upload ke Instagramnya, mungkin kira-kira gitu lah ya. Iya, sama. Oke, upload ke OpenSea misalnya .io, itu salah satu penyedia saja ya. Iya. Kita upload, nanti tentu ada proses di situ ya. Iya, Apa ada gini proses. gitu. Nanti ada wallet kita. Ya, ini dikonekkan dengan wallet tadi. Nanti kalau ada orang beli kan masuk ke wallet kita. Siap. Nah, sorry, wallet itu harus kita punya sebelum itu berarti? Ya, Enggak. bisa dibuat sendiri, wallet sendiri. Mau dikonekkan, mau punya 10 wallet ya salah satu wallet aja yang Oke, dikonek. dan maksud saya, kalau misalnya saya kan sekarang belum punya nih misalnya Harus gitu. buat dulu. Buatnya itu di, Kalau mau jualan lo ya. oke. Itu di mana membuatnya? Banyak pilihan ya. Kalau yang OpenSea itu bisa di MetaMask itu. Oke. Ya, itu bisa free, kemudian bisa milih jaringan yang free tadi yang bisa bagi hasil gitu. Jadi Kan nggak punya duit nih. Ya, saya Siap. kemarin sampai
ada yang nggak ngerti pengen punya OpenSea itu mau beli Ethereum saya supaya bisa bayar untuk di OpenSea dia mau jualan sesuatu Oke, gitu kan, entah oke. apa gitu. Mhm. Oh, bisa nggak saya beli Ethereum-nya Mas gitu ya. Ya, saya cuma 100.000 misalkan gitu kan. Oke. Ya. Hmm. Terus itu bisa gratis gitu kan. Ya, pakai model bagi hasil di jaringannya Polygon misalnya gitu. Oh. Nah, itu disediakan. Ya tinggal bagaimana kita searching aja anak Iya, sekarang iya, gitu. betul. Artinya kan begini, di satu sisi kita punya produk itu kita daftarkan tadi, mungkin kalau kita nyebutnya apa ya, pasar lah ya, marketplace ya. I.O. itu apa tadi, OpenSea salah satunya. Kita NFT-kan kan. Kita NFT-kan, berarti kita udah punya karya yang sudah jelas tervalidasi itu Iya. punya kita. Heeh. That's clear kan gitu. Untuk bisa menjual lalu menerima bayaran, berarti kita harus punya dompet. Iya, wallet. Betul? Iya. Nah, dompet itu berarti kita daftarkan juga tuh. Iya, Jadi kita kan connect-kan. gitu. Kita connect-kan. Artinya kita daftar walletnya bisa di tempat lain juga ya. Tempat lain. Tempat lain sehingga nanti kita bisa connect-kan itu bahwa saya menjual video ini misalnya, Heeh. kalau mau beli, kamu transfernya ke Iya. wallet yang ini. Iya. Betul gitu ya? Nanti kan. Mau modelnya bidding atau jual harga tetap dalam waktu berapa bulan gitu. Berapa hari boleh, berapa bulan boleh. Asik. Kenapa itu menjadi ini, Pak? Kenapa itu menjadi tren? Saya nggak tahu nih, tren atau apa itu ya? Kenapa hal itu menjadi menarik gitu maksud saya? Ya karena aset yang ada di digital itu sangat cair, Pak, liquid. Ya, coba kalau kita bawa lukisan Van Gogh kemana-mana harus kita harus simpen di mana, apalagi rumah kita kecil gitu ya. Betul. Tapi dengan NFT itu kita punya banyak aset-aset di situ yang itu digital dan aman gitu ya. Nah, ini perspektif yang menarik sekali nih, karena tadi saya pikirnya, loh kalau kita mau punya aset harus kita pegang dan bisa kita lihat dong. Begitu ya? Iya. Itu perspektif ya. Iya. Tapi ternyata ada perspektif yang lain. Loh justru kalau kita mau pengen punya aset yang banyak dan aman, ya digital. Iya, digital. Ya. Right. Iya. Right. Yang penting kuncinya kita pegang. Oke, Jangan sampai oke. jatuh kepada orang lain. Kasarannya gini Pak, kalau memang kita memandang itu sebagai aset ya, daripada kita punya 70 lukisan rumahnya kebak, gitu kan kira-kira Iya. ya. Mending kita punya 70 lukisan Jadi kok digital. mau jadi kolektor kan misalkan. Misalnya ya, gitu. Iya juga sih, saya pikir-pikir ya. Contohnya gini, kalau saya misalnya kolektor nih, konvensional. Saya punya lukisan 20 aja di rumah udah kebak. Iya. Paling sebenarnya saya tidak memamerkan, cara salah memamerkan atau membanggakan tetap dalam cerita aja. Iya. Iya. Betul ya Pak? Iya, dan kalau ada yang menawar harga tinggi, oke juga dilepas kan gitu. Yes. Yes. Artinya kalau sekarang punya lukisan di rumah 20 atau punya lukisan di digital 300 misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu nyimpen gede-gede gitu kan. Iya. Ya, seperti duit kan, dulu juga berangkas emas gitu. Ya sekarang dunia kita itu sudah dunia digital, kemudian kita mau coba bayangkan kita mau bayar pakai emas ya. Oke. Ke Amerika sana, biaya berapa itu yang harus dikeluarkan, habis emasnya untuk biayanya. Tapi dengan adanya aset digital, kita bisa ngirim hanya hitungan menit ya. Oke. Mau seberapa besar pun ya. Right. Ini sangat menarik nih. Artinya saya sekarang baru sangat paham nih, kenapa ini menarik gitu ya. Satu, ini kan kalau kita ngomong kepemilikan, ownership, itu kan juga soal perasaan saja ya sebenarnya. Kan kasarnya begitu ya. Ya seperti tadi kita ngobrol di sebelum podcast ini. Kalau kita punya uang 1 miliar katakan, itu hampir pasti nggak dalam bentuk cash kan. Nggak ada. Sebenarnya kita miliki angka. Iya. Kan gitu ya Pak ya. Jadi apa bedanya kan dengan kemiliki aset digital tadi? Oh, secara psikologis sebenarnya sama. Ya kalau aja. zaman sekarang kan itu punya tanah, itu kan sekarang udah di metaverse kan aja tanahnya gitu. Iya. Saya punya aset di metaverse, nanti saya jual gitu. Ini ngomong-ngomong sebenarnya istilah banyak sekali muncul nih, kita harus podcastnya 5 jam ya. Tapi gini Pak, oke. Sekarang saya sangat paham ya, artinya dong tentang Ghazali punya karya seninya diakui bahwa itu pemilikan dia sehingga menjadi unik, lalu dia jual gitu ya, dan ada orang dengan pandangan yang sama membelinya kan gitu ya. Untuk bisa menjual itu kita harus punya wallet atau punya dompet kan gitu. Dompet harus didaftarkan tertentu. Nah, sekarang ininya Pak, tentang mata uangnya nih yang terus terang saya masih belum ini nih. Yang saya nyebut Ethereum. Nah, itu tadi tuh. Itu apa sih itu Pak sebenarnya terus? Jadi sebenarnya itu ya mirip mata uang di dunia nyata seperti uang kertas tadi itu ya. Siap. Ya, jadi tapi dia digital gitu aja. Ya. Cuman sistemnya kalau uang kertas itu kan dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi kalau ada peredaran uang itu semuanya tercatat oleh bank sentral. Uang yang dicetak berapa dan seterusnya kan tercatat di bank. Kalau ini yang nyatat adalah jaringan. Gitu. Seperti tadi itu ya. Blockchain. Ya. Jaringan blockchain. Blockchain ini sering sekali disebut, ini kita harus kulik nanti ini apa ini barangnya.
Artinya kan begini, kalau uang ya, Mm-mm. kalau untuk menganalogikan, uang itu adalah dikeluarkan oleh satu otoritas tertentu, Iya. disebarkan, dan kita percaya karena kita yakin ini otoritas yang sudah Nah, dan mengakui. dia bisa melindungi, tidak boleh ada yang dipalsu. Kalau dipalsu Alright. ditangkap. Jadi dia menjaga double spending, menjaga keaslian uang tersebut dengan Ya force otoritasnya. law enforcement. Nah, Oke, kalau blockchain itu dengan teknologi gitu sebenarnya. sangat menarik. Jadi Caranya uang, beda. caranya beda. Nah, mungkin nanti sampai juga kepada satu fakta yang tadi itu, bahwa blockchain itu, katakan itu adalah ya uang dalam tanda petik gitu ya. Teknologi. Tapi teknologi. Heeh. Atau kalau misalnya mau kita padankan ya. Iya. Sorry, bukan blockchain adalah teknologinya. Kriptonya. sorry. Ethereum tadi misalnya. Ya, katakan mata uang tadi, kita sebutnya Ethereum tadi, salah satu. Mungkin bisa dikatakan uang bisa measure of wealth. Ukuran kekayaan ya, Karena kekayaan. kalau kita ngomong uang juga sebenarnya tidak tepat ya. Iya. Karena iya. uang itu kan tadi ya, konvensional itu adalah dikeluarkan oleh otoritas, Ah, diakui negara, dan secara Ya. legal dia ya adalah itu uang. itu uang. Tapi ya. ukuran kekayaan itu bisa dalam bentuk emas, Oke. dalam bentuk rupiah, Mhm. dalam bentuk berapa banyak tanah yang dipunyai kan gitu kan. Ya. Measure of wealth. Iya. istilahnya. Jadi Oke. itu measure of wealth. Oh sih, oke. Nah, kita ukur dengan Ethereum tadi. Oh gitu ya. Atau dengan bahasa sederhana boleh juga kita anggap itu adalah uang lah gitu ya. Ya, Setengah dalam petik tanda ya. petik. Tanda petik uang, walaupun itu tidak persis seperti itu ya. Ya. Nah, cuman bedanya sekarang uang tadi itu dalam tanda petik itu diakui, dicatat oleh jaringan tadi itu. Betul? Iya. Arti pencatatan Iya, ininya. uang itu kan Ketika- sebenarnya transaksi. Jadi Transaksi, saya iya. punya duit tuh kalau saya diakui Oke. punya sesuatu kan, Hmm, kekayaan untuk saya pindahkan ke Mas Andi kan gitu ya. Itu harus dicatat kan? betul sekali. Karena kalau jenengan simpan sendiri sebenarnya tidak ada. Nah, saya ngomong sekarang, saya punya duit nih, misalkan ya, di tabungan saya 1 M, tak kasih jenengan sekarang setengahnya. Oke. Tapi nggak dicatat, nggak ada gunanya. Betul. Betul. Namanya PHP. Tapi harus saya buat dicatat oleh bank sentral. Saya Oke. transfer ke rekeningnya Mas Andi, baru itu terjadi namanya perpindahan kekayaan walaupun cuma dicatat gitu loh. sebenarnya kan gitu kan. Karena Jadi nggak ada- Mas Andi punya powerful 1/2 M yang saya kekurangan 1/2 M tadi gitu. Oke. Artinya begini kan. Kalau kita ngomong soal apa namanya ya, perpindahan, Mm-mm. itu dari dulu juga sudah terjadi Iya. sebenarnya kan, dalam bentuk digital itu tadi. Dulu kan. malah barter kan. Oh, iya. Saya punya kambing, punya beras ya tukar lah gitu. Hmm, Ya, hmm. cuman kalau dulu kan jadi nggak praktis ya dan Oke. kekayaannya bisa hilang karena kambingnya mati misalkan Siap. gitu. Oke, Kemudian kembali, orang- matur nuwun. Kembali ke itu tadi. Iya. Ethereum adalah salah satu dalam bahasanya nanti measure of wealth tadi ya, Mm-mm. yang digunakan dalam hal bertransaksi itu tadi. Ethereum atau Bitcoin. Atau Bitcoin ya. Nah, kalau misalnya katakan kembali ke Ghazali tadi, dia menjual itu, berarti nanti dibeli oleh orang salah satunya dengan itu tadi Bitcoin ya. Iya, Bitcoin, Ethereum. Ethereum. Ya, dia pakai Ethereum. Oke. Itu dengan nilai yang tadi satu Ethereum itu berapa Sekarang kalau itu di sekitar 40-an ya, 40 juta gitu. Satu Ethereum-nya. Oke. Alright. Artinya kan berarti itulah yang dipindahkan dari satu wallet ke wallet yang lain Betul. dengan berapapun lah harganya Ya, kan gitu ya. kalau dia nggak punya Ethereum ya dia pindahkan dari fiat money, rupiah atau US dollar, pindahkan Ethereum masukkan ke Nah, si Ghazali. ini yang penting ini. Bagaimana jadi uang atau rupiah kan, itu kanlah uang yang memang diakui secara legal Iya, semacam. iya, Berarti ini harus kita konversi dulu kalau mungkin sahabat Betul. saya iya. ke dalam bentuk Di barter. di barter gitu ya. Itu berarti gimana tuh proses membelinya tuh? Ya bisa peer to peer. Aha, Peer to peer itu gini. Jenengan punya wallet, oke. saya punya Ethereum di wallet saya. Oke. Minta dong transfer 100.000 nanti tak kasih Ethereum saya. Gitu, itu peer to peer. Atau lewat bank. Kesepakatan itu aja. Bank ya, jenengan beli Ethereum dari rekening bank Mas Andi gitu ya, Iya. ya dari wallet yang punya itu bisa terkonek dengan bank. Kalau itu biasanya adalah wallet-wallet yang diakui di Indonesia gitu. Oh, artinya ini bank sudah mengakui dong Ya, keberadaan toko itu ya? kripto itu. Di toko kripto kita bisa beli aset digital. Iklannya banyak tuh, Jalan Magelang, gede banget toko kripto gitu. Saya terus terang belum mengikuti itu ya. Artinya tidak belum ngulik gitu. Oh. Jadi artinya ini kan yang good newsnya lah kalau untuk saya orang awam ya. Good newsnya adalah sudah terjadi intervensi, terjadi bisa connect lah. Connect. Yang konvensional ini yang punya uang nyata itu untuk bisa mempunyai uang dalam bentuk tadi itu sudah bisa Bisa. saling bertukar Iya. gitu ya. Mau peer to peer langsung Oke. atau lewat bank.
Oke, peer to peer tentu ya itu modalnya tadi keyakinan kepercayaan Trust, itu tadi trust ya gitu ya. trust. Saya percaya sama jenengan yang punya Ethereum tadi Mm-mm. dan saya punya uang biasa nih Iya, 100.000. iya, Kalau saya kasih nih 100.000-nya, jenengan akan kasih saya iya. Biasanya berapa? ada Gitu. exchange. Oke, Ya, jadi itu ada exchange yang dia menyediakan peer to peer itu atau langsung tadi. right. Kalau kita belum kenal, biasanya ada pihak ketiga Ah, exchange-nya gitu. nah, tapi Tapi apapun kalau ya, apapun itu sebenarnya kan yang paling inti adalah trust itu tadi kan ya. ya semuanya Iya, kembalinya ke trust ya. exactly. Kalau misalnya trustnya langsung pada orangnya, ya sudah beres. Iya, Tapi kalau belum, ya perlu pihak ketiga, betul. gitu ya gitu Ya, ya. termasuk tadi Ethereum, Bitcoin itu. Hmm. Kalau kita bicara orang yang nggak paham, mau nggak tak bayar Ethereum ya nggak mau dia. Dia belum ada trust terhadap Ethereum maupun Bitcoin. Yes. Karena dia nggak pernah Yes. tahu. Tapi kalau dibayar pakai rupiah, Hmm. dia mau kayak gitu. Oke. Karena dia trust. Siap, nanti saya akan tanyakan yang lebih basic karena saya pengen belajar nih. Sebelumnya, Pak, kalau kita lihat ini, Pak Nur, siapa yang sering-sering mempromosikan Bitcoin segala macam ya, Elon Musk, Mm-mm. misalnya. Ya. Dia kan sangat pro kayak terhadap itu ya. Mm-mm. Tapi kalau tidak salah kemarin saya dengar itu ada kan nilai tentang nilai nih. Nilainya katanya kan cenderung naik dan naik. Mm-mm. Tapi ada masanya di mana mereka nggak naik dan rugi katanya Iya, gitu. betul. Itu gimana tuh Pak Ya jelasnya? kalau dari karakter-karakter itu ketika barang baru, Oke. ya orang biasanya akan beli sehingga dia akan naik, habis itu dia akan turun. Gitu kan. Kalau dia itu survive supaya demandnya jalan, dia akan ya naik turun wajar. Tapi kalau dia nggak laku ya nothing. Jadi koin itu tidak laku sebagaimana apa itu currency di mana itu negara Zimbabwe atau mana itu ya. Orang udah nggak ada trust sama sekali. Yang katanya beli bakso 1 juta gitu. Nah itu udah nggak ada trust lagi. Itu terjadi juga di fiat money. Oke. Nah sekarang yang Sebenarnya- paling strong kan US dollar. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya kita kembalikan lagi, nggak ada yang aneh sih. Maksudnya memang ya kalau kita bilang ini terjadi ya di dunia nyata juga terjadi juga kan. Iya. Seperti tadi ya analogi saya tuh kemarin bilang ya karyanya Ghazali sama karyanya Affandi misalnya. Iya. Ya kan gitu kan. Kalau orang yang nggak suka sama karya Affandi ya Nggak suruh beli. beli ya nggak beli gitu. Gitu, oke. Oh, artinya mungkin orang perlu tahu ini untuk bisa bermain di katakan Bitcoin tadi itu yang mungkin orang menurut saya ya banyak yang salah paham. Oh, ini naik terus pokoknya gitu. Mm-mm. Itu juga nggak bisa Nggak. nggak sesederhana Iya, itu. gitu. semuanya kembali ke supply and demand. Oke, Kalau udah nggak ada demand ya nggak ada harganya. betul sekali. Ya taruhlah semua persepsi orang terhadap emas itu sudah negatif semua. Ya emas yang kita simpan berkilo-kilo ya nggak ada kan, cuma sebongkah logam saja. That's right. Betul. Nah, mari kita sekarang yang lebih mendasar nih, Pak. Bitcoin tadi istilahnya. Mm-mm. Bitcoin itu sebenarnya, sorry ini saya awam banget nih. Bitcoin itu tuh istilah generik atau itu brand ya? Atau maksud saya ada Bitcoin jenis Ethereum atau gimana sih itu? Atau Ya gimana? Bitcoin itu kan implementasi pertama dari teknologi blockchain. Oke. Ya untuk mencatat transaksi. Oke. Dan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang unknown yang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto itu ya. Mhm. Walaupun sebenarnya teknologi blockchain itu sudah dipropose tahun 91 ya oleh Oh. Stuart Hooper ya Oh, itu dan yang Sorneta ya. oh gitu. Itu untuk time stamping dokumen. Jadi dokumen itu kan di time stamp supaya dia tidak bisa ditemper itu ya dia harus dengan blockchain tadi. Ya blockchain itu adalah metode validasi. Jadi Oke. pencatatan ya Oke. dicatat tetapi divalidasi oleh distribusi validator yang terdistribusi Oke. gitu kan sehingga dia Oh. immutable. Nah itu Tidak tujuan bisa. timestamp kan ya immutable tadi itu. Jadi itu adalah aplikasi pertama ya. Sebenarnya blockchain itu muncul untuk memvalidasi Konsepnya ya. konsepnya untuk memvalidasi dokumen dengan timestamp tadi. Ya. Betul. Timestamp itu artinya kayak dokumen distempel waktu. Betul ya. Bahwa dokumen ini benar-benar dibuat pada ini Jam jam ini berapa detik ini. ya betul. Gitu ya. Jadi seperti timestamp kita zaman dulu lah. Jadi Iya. kalau kita tanda tangan ya, cekrek gitu ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Oh, itu sebenarnya. Asli Secara awal digital. konsep awalnya. Oke. Oke, itu kenapa dia menjadi istimewa? Bukannya timestamping itu sesuatu yang cukup simpel kalau saya bayangkan. Iya, kalau dilihat dari kasusnya itu kasus yang tidak begitu menggemparkan dunia kan. Yes, betul. Cuman konsepnya blockchain tadi supaya timestamp itu tidak ditemper Alter, ya, tidak tidak dialter, diubah-ubah. tidak berubah, maka dia harus menggunakan teknologi yang memastikan itu tidak diubah yaitu Oke. dengan cara model yang disebut dengan blockchain. Jadi
data tadi itu Ya. disimpan dalam satu blok gitu ya. Oke. Blok itu disebut valid apabila dia divalidasi oleh komunitas gitu. Oh, Nah, komunitas itu bisa komunitas secara umum, bisa sekelompok orang ya. Kalau sekelompok Oke. orang kan yang ditunjuk berarti private blockchain. Oke. Kalau Bitcoin itu public blockchain karena dia komunitas. Oke. Nah, kalau kita punya perusahaan ya kemudian kita validasinya adalah orang-orang tertentu, itu private blockchain Oke. gitu. Lagi-lagi saya mau analogikan ini kalau gitu. Katakan dulu timestamp itu kan dokumen yang dicap itu tadi ya. Ah. Sebenarnya kan secara prosedur legal tuh hal sederhana. Dokumen dicap. Cuman cap ini dicatatlah kemudian oleh Iya. banyak pihak Iya. sehingga kan gitu ya. Ya. Kalau mau kita mengubah dokumen ini, katakan mau memalsukan Betul, ya. apa, itu berarti kita harus deal dengan banyak orang yang Betul. mencatat itu tadi. Betul ya. Oh, Semua orang konsensus terjadi ya, Siap. terjadi. beda dengan ceritanya kalau tadi dicatat cuma oleh satu lembaga, Misalkan katakan saya PRT ya, tangan. Habis itu Pak, tolong ini diganti tanggalnya nih. Oh, baru Siap, 10 siap. bayar dulu lah 500.000 misalkan gitu. Nah, bisa diubah hanya dengan 500.000. Nah, itu bahayanya tadi ketika menggunakan single authority ya. Iya. Nah, teknologi ini diubah Single point of failure ya. Iya, iya, iya. Sehingga kemudian yang ketika surat sudah dibuat tadi dicatatkan oleh katakan oleh 5 6 7 orang, katakan kalau yang sedikit ya. Iya. At least kalau orang mau ngubah harus menghubungi 7 orang Iya. ini untuk mau korup kira-kira gitu Iya, ini mau korup. bahasanya. Sih. Iya. Bayangkan kalau itu dicatat oleh Jutaan orang. Oh, itu inti dari blockchain. Iya, nah, itu di dalam satu blok itu disebut valid apabila nah ketika dia membuat transaksi baru Hmm, ya, maka dia harus merefer ke sebelumnya. siap. Dia nggak terlepas. Oh. Sehingga ketika dia itu mau mengubah yang ini, Mhm. ya, dia juga harus mengubah semua ini kalau udah panjang tuh. Oh. Udah panjang ini sudah tep gitu kan. Blok Siap. terhubung satu dengan lain dan itu tidak bisa terkonek gitu ya. Mhm. Ketika ini di alter, maka nggak sah semua ini. Asik. Ya. Itu baru satu jaringan, belum lagi nanti Wow, Banyak banyak sekali banget. yang mencatat tadi. Berapa blok sudah terbentuk gitu kan. Semakin dia dipakai orang, semakin Makin kuat ya. kuat ya. Dan itu trustless, artinya nggak perlu kita percaya pada orangnya karena sudah tercatat dan itu nggak bisa diubah. Dan itu tercatat di hard disk ya, Oke. semuanya dengan sistem itu di komputer. Itu membangun relasi yang egaliter ya. Iya. Dan semua node itu punya catatannya, satu node terbakar, masih ada yang lain. Node terbakar masih ada yang lain. Oh, iya, iya, iya. iya. Tapi kalau Bank Indonesia terbakar gitu, servernya lenyap semuanya, nggak kemain cyber apa itu, yes, ya yes. sudah, datanya hilang. Gitu. Alright. Ya. Oke. Ya, satu bank itu di attack, jeret gitu, servernya kena, servernya hilang semua. Mas Andi punya 10 triliun di situ, hilang. Hangus dan Hangus, ya. oke. Karena uang memang catatan saja sebenarnya. Cuma catatan saja. Kecuali kalau nyimpan emas kan gitu. Tapi mau berapa banyak ruangan untuk nyimpan emas gitu. Oke. Mau bayar security berapa ini. Betul. Oke. Saya baru paham sekarang. Berarti blockchain adalah itu tadi ya. Di mana kita ya data itu atau sebuah peristiwa atau transaksi tadi itu yang mencatatnya banyak orang, banyak orang. pihak gitu ya. Dan ketika udah dicat semua orang, setuju, oke, konsensus terjadi, valid. Yes. Nah, transaksi berikutnya misalkan ini harus diubah misalkan, nggak boleh buang yang ini, harus transaksi baru. Oh. Yang itu terhubung ke sini. Gitu. Siap. Ya, terus. Jadi hanya bisa dibuat transaksi baru untuk koreksi, tidak boleh mengubah yang sudah. Jadi dapat immutable tadi itu. Istilahnya itu tadi ya. Ya. Immutable itu tadi. Sorry Pak, ini saya mencoba menghubungkan ke dunia nyata Pak ya. Ya. Terus terang saja ya, kan banyak hal yang kadang-kadang itu memang kita salah, lalu harus dikoreksi. Ya. Contohnya nih, saya nulis surat tadinya untuk ke mitra atau apa gitu. Ternyata ada salah nih. Karena yang menandatangani saya, ya udah, katakan sekretaris saya tuh langsung aja, Pak tolong diubah dong. Cepat saya ubah. Kira-kira gitu ya. Iya. Itu menjadi, saya melihat model begitu ada positifnya, karena kemudian pengubahan yang memang harus dilakukan itu bisa dilakukan dengan cepat. Tapi kalau dengan cara tadi kira-kira gitu ya, kalau modelnya dibuat seperti itu menjadi lebih rumit nggak? Itu sama dengan memperlumit birokrasi nggak tuh? Ya kan kayak komputer semuanya, nggak ada masalah. Ini sudah komputasi semuanya selesai. Jadi kita jangan membayangkan kemudian di situ ada orang yang lambat mencet apa nggak begitu ceritanya. Jadi dengan komputer ini kita trustless ya, tidak perlu percaya nggak sama Pak RT kan? Iya. Nggak ada istilah begitu lagi. Oke. Nah kalau kita ngomong sekarang soal kecepatan pemrosesan,
Itu apakah memang secepat itu ada usaha untuk membuat dia atau bisa diatur menjadi lambat atau Ya cepat? bisa dibuat sangat cepat, Oke. ya apalagi kalau itu tidak terkait dengan currency ya. Mhm. Kalau currency itu kan harus terbatas jumlahnya, Hmm. kemudian sengaja dibuat sulit untuk memunculkan koin baru, Siap. ya, sebagaimana kalau menambang emas. Karena kan itu sifat-sifat yang harus dipunyai oleh currency atau aset yang harus berharga. Ya. Kalau dia bisa dibuat dengan mudah, ya berarti nggak ada harganya, semua orang bisa buat gitu, Oke, berarti bisa diatur kecepatannya. bisa Nah, diatur. sekarang Pak Nur tadi cerita itu, saya malah mau kembali ke situ. Berarti Bitcoin tadi atau uang dalam tanda petik tadi itu, berarti kan ada yang menciptakan. Seperti kalau misalnya uang ada yang produksi. Ya, Itu- itu blok pertama dibuat namanya Genesis block gitu, yang pertama itu Oke. terjadi. Kemudian setelah itu jadi transaksi ya, blok-blok dibuat yang makin join makin banyak. Mhm. Oh, sih. Nah, ketika terjadi pencarian Mhm. tadi, nah itu blok terjadi, maka dia mengeluarkan koin gitu. Ya. Oh. Ya, jadi, Oh, tapi bukan koin dalam arti bentuk, Iya, betul paham. cuma disebut Poin. konsep koin, Oke. konsep koin ya. Ya, Yang untuk mendekati dengan Iya. kenyataan apa Iya. namanya dunia. Iya, jadi kalau gambar bisa. Bitcoin ada gambarnya B itu cuma nggak ada itu ya. Secara fisik dia tidak ada fisik. Iya, sebagaimana kalau kita foto selfie itu kalau udah di dalam hard disk ya adanya bit-bit 0 dan 1 gitu. Iya. Kalau Artinya justru menyalahi konsepnya kalau uang digital kok dicetak gitu. iya. Sama dengan ini, Pak. Namanya e-ticket. Mm-mm. Iya. Kalau kita terbang, Iya. tapi harus dicetak. Iya, itu Harus kan ditunjukin ke iya, satpamnya. betul. Ya, itu artinya menghilangkan esensi dari Betul. digital itu sendiri. Itu sudah mengkhianati Iya. prinsip utama dari. Betul, ya. Itu kan sering kejadian ngomong kita kan. Iya, Pak, nggak bisa, Pak. harus dicetak dulu. Ini e-ticket loh, Pak. Saya udah nggak bisa harus. Gitu. Ya kalau dulu orang itu kan dengan seal ya. Jadi keaslian suatu itu kan dengan seal. Oke. Kalau sekarang dengan validasi kan, verifikasi Right. kan, validasi. Jadi Oke. kita pakai e-card, ya cukup dengan QR code kan. Iya. Ini sudah data saya ada semuanya di situ. Ini saya terbukti valid, oke masuk kan gitu. Iya betul, Ya. betul. Tapi saya bayangkan sekarang begini, Pak. Teknologi oke di satu sisi. Tapi ternyata karena ini tetap berhubungan dengan manusia, akhirnya namanya trust itu tetap Oh iya, kunci. Betul ya, Pak ya? betul, kuncinya di trust. Persis seperti tadi, Pak. Kalau saya ke bandara pakai e-ticket nunjukin di HP, kalau satpam nyun sewu nih yang di Nggak sana nggak itu percaya. tidak percaya atau bahkan dia tidak teredukasi misalnya, Pak tetap aja Bapak gitu kan. Iya, Kalau dia bilang gitu dan betul. saya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul sekali Betul. ya. Akhirnya trust is juga Iya, the key. iya. Hmm. Makanya itu perlu waktu dan nah salah satu cara kan saya juga nggak tahu kemarin Gozal itu apakah itu orang-orang OpenSea yang berusaha untuk mengangkat itu supaya open semua orang akhirnya Iya. buat akun OpenSea ya itu kan kita nggak ngerti kan dunia-dunia seperti itu. Ya, mungkin balik lagi gitu. Kalau saya sih bilang gini, kalau saya ngikutin wawancaranya Ghazali dan Deddy Corbuzier ya, itu kan ditemani oleh Chef Arnold. Memang Chef Arnold itu kan memang penggiat ya di Iya. situ. Ya. Beliau sendiri mengakui memang. Jadi selfie-nya Ghazali ini dibeli pertama memang motivasinya adalah untuk mendukung. Iya. Ini ada orang berkarya, yuk kita dukung lah. Iya. Makanya $3 kan gitu. Yang lain membelinya karena solidaritas, ada juga ya wes lah iseng-iseng wae, ada gitu. Iya. Jadi saya kira Bapak bener tuh. Ada memang usaha satu komunitas untuk kemudian memperkuat komunitasnya, membangun trust gitu ya, terus kemudian membuat story juga. Tapi Betul. akhirnya itu kan tidak salah ya. Iya. Karena semua juga begitu kok. Betul. Jangankan yang masih aneh begitu, orang lukisan juga begitu. Iya. Kan ada yang membeli kemudian digoreng dikit segala macam Betul. gitu kan. Atau nggak usah jauh-jauh, Pak. Kalau kita bikin buku, kan ada teman kita yang ngasih testimoni. Iya. Sebenarnya teman tuh. Iya. Ya kalau buka warung temannya suruh datang. Exactly. Sebenarnya sama lah ya. Iya. Bangun trust intinya. Oke, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Tadi kan kita bicara tadi saya masih ke ini nih, ke Bitcoin tadi itu. Kalau uang itu kan memang ada otoritas membuat uang dan itu beredar dan jumlahnya itu dibatasin gitu, Iya. Pak ya. Sehingga dia nanti tidak terjadi Betul, inflasi segala macam itu. Betul. Kalau dalam konteks ini gimana, tak? Karena kan tidak ada otoritas atau ada yang membuat itu. Ya di algoritma mainnya. Oke. Jadi ada yang memang akan stop di sekian. Ya, contohnya Bitcoin itu didesain untuk stop di 21 billion. Tapi Oh, gitu. jumlahnya nggak akan pernah segitu karena ada juga orang yang mati, dia punya Bitcoin banyak mati, walletnya nggak ada yang tahu, udah itu adalah koin zombie tak berkeluhan gitu. Oh, dan itu tidak bisa diapa-apain Nah, juga. termasuk sih miliknya Satoshi itu kan. Satoshinya kan mundur udah hilang kan. Nah, Satoshinya siapa juga nggak ngerti, itu Bitcoinnya juga tanpa tuan. Oh, sih.
Dan itu juga tidak bisa Nggak diapa-apain. bisa diapa-apain. Tidak bisa istilahnya tuh, oh. Nggak bisa gimana? Oke ya. Oke. Nah ini nih yang menarik ini Pak. Kalau ini adalah aset nyata, Mm. mungkin pemerintah bisa turun tangan misalnya. Mm-mm. Karena ini orangnya udah nggak ada misalnya gitu ya. Mm. Maka negara mengambil alih gitu kan. Ah. Dalam hal ini nggak bisa dong begitu konteksnya? Atau Bisa, jadi sebenarnya Bitcoin itu tidak murni anonim. Jadi dia ketika terjadi transaksi itu ada nama sebenarnya. oh iya iya iya. Tapi dia akan muncul ketika transaksi. Tapi ada juga kripto-kripto yang betul-betul anonim. Ada. Tapi kalau Bitcoin itu namanya pseudo anonim, ya susah di reveal ya. Oke. Tapi ketika ada otoritas meminta dia di reveal, Bisa. Bisa. Oh gitu. Jadi ketahuan Mas Andi punya berapa transaksi di mana saja, kapan saja, berapa Oke. Bitcoin itu. Karena nama saya Ada di situ. nempel di setiap transaksi Iya. dan ini tuh ya. Oh sih. Oh jadi artinya oke, tadi kembali ke tadi berarti sebenarnya algoritma telah ngeset bahwa Bitcoin tadi itu jumlah maksimalnya dalam hal ini 21 billion tadi. Iya. Oke. Itu ya saya nggak tahu itu bagaimana logikanya kenapa 21 billion, berarti memang sudah ada perhitungannya kira-kira gitu ya. Nah, berarti nanti nah, tapi terciptanya Bitcoin itu adalah dari transaksi tadi, gitu. Ya, transaksi Dan itu perpindahan wealth kan, Aha. sama bayari orang yang kerja nyatet. Oh, oke. Itu Itulah dikasih. memunculkan. Ya, dikasih dia bukan dikasih dari yang sirkulasi, tapi buat baru. Oh, Gitu. jadi Ketika udah selesai, ya nggak ada lagi, maka diambil fee dari sirkulasinya aja. Oke, siap. Nah, jadi gini, kalau gitu, kalau uang itu kan berarti dibuat sebelum terjadi transaksi, dibuat uang oleh bank atau bank sentral ya. Ya. Kalau ini nggak begitu, proses transaksi itu sendiri akan menghasilkan, betul kira-kira gitu ya? Ya, Proses kalau pembuatan. dia tukar menukar, Ya. yaitu nggak ada yang dibuat baru kan? Ya betul. Ya, tapi kalau dia yang buat tadi apa sih? Si siapa? Miner ya, tukang tambangnya Tukang tadi tambang itu diupah, maka dia create ya baru. Oh, oke. Iya, betul. Ini kembali ke prinsip tadi, tidak ada yang sentral yang membuat itu. Jadi Ya, semua misalkan ada uang yang udah terdistribusi. rusak, kebakar itu kan, nanti kan cetak baru gitu. Betul. Tapi sirkulasinya harus dijaga, tidak boleh sembarangan kan gitu. Betul. Sehingga nanti di detik tertentu atau di saat tertentu ketika sudah 21 billion tadi, tidak akan Tidak ada koin baru, Tidak koin hanya baru, sirkulasi saja. hanya sirkulasi saja. Oke. Jadi minernya itu validator tadi itu dibayar dari apa yang dari fee transaksi. Oke. Jadi potong. Siap. Oke, Pak. Saya blockchain sudah cukup paham ceritanya sekarang. Supaya saya tidak salah Konsepnya ya, konsepnya paling nggak ya. algoritmanya lebih. Oh iya, itu tentu mungkin saya nggak nyampe. Artinya logikanya paling nggak. Kalau itu saya paham pasti rumit. Kripto. Tadi saya belum dong di mana tuh istilah itu nyantolnya tuh yang tadi tuh. Kripto is apa sebenarnya? Kripto itu kan sebenarnya nama saja, Oke. karena ada unsur kriptografi gitu. Oke. Iya. Jadi kriptografi adalah termnya ya. Iya. Kriptografi itu kan kalau yang saya paham itu untuk enkripsi, untuk apa Betul. ya? Betul ya, betul Iya. ya, Pak ya? Itu kan digunakan untuk validasi apa itu Jadi konteksnya ke blockchain tadi ya? blockchain tadi. Jadi nyambungnya itu. Oke. Itu namanya hash function, Pak, hash function. Jadi hash function itu suatu fungsi yang ketika dia masukkan input, dia akan keluar karakter yang panjangnya terbatas Oke. dan unik dan nggak bisa balik lagi. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa di reverse gitu. Oke. Kalau dia mau reverse itu sampai sekarang belum bisa terbukti ya dari algoritma yang ada bisa di reverse. Sih. Nah, nanti orang mining itu mencari itu tadi menebak-nebak hash function itu dia syaratkan ada berapa ya, sekian syarat tertentu lah. Nanti yang bisa nebak paling cepat ya itu dia menang. Nah, dia dapat koin itu. Iya. Oh, jadi enkripsi itu, teknologi enkripsi itulah yang kriptografi tadi itu. Iya. Karena itu yang digunakan Iya. ya di dalam proses itu, maka disebutlah dia cryptocurrency. Jadi hasilnya itu adalah ya hasil sebenarnya bermain-main dengan proses enkripsi kira-kira. Cryptocurrency kan sekarang banyak sekali dan ada juga yang tidak membatasi, dibuat tidak terbatas juga ada. Ya, ada yang dibuat terbatas seperti Bitcoin. Ada juga biasanya mereka memang berbasis pada komunitas. Jadi yuk buat koin untuk sosial misalkan. Supaya kita bisa transfer wealth untuk komunitas kita, misalkan menanggulangi bencana atau apa supaya cepat gitu kan. Kita buat project kayak koin. Nah, nanti koin itu beredar di pasar, di exchange, maka itu menjadi jual beli koin itu terjadi. Sehingga kalau begitu, cryptocurrency adalah istilah generik berarti ya? Generik kalau cryptocurrency. Ada Bitcoin, ada Ethereum,
ada koin-koin, orang bilang koin micin itu. Oke. Ya karena harganya bisa naik, bisa turun, nggak karu-karuan gitu. Oke. Dan akhirnya memang tidak bisa dihindari orang bermain Oh hanya iya, dengan ada itu juga koin yang dia di backup dengan US dollar, namanya stable coin. Jadi nilainya sama dengan US dollar. Oh, Seperti kalau nempel dulu, gitu ya? kalau dulu kan uang itu kan di backup dengan emas dulu. Emas ya. Sekarang udah nggak lagi kan. Nah itu harga kriptonya di backup dengan US dollar. Nah, atau di backup dengan rupiah. Oke. Ya mungkin juga ada yang backup dengan emas. Yes. Jadi crypto gold misalkan gitu. Itu tandem gitu ya. Ya. Artinya fluktuasinya dia akan ngikutin. Sama dengan emas, sama dengan USD, sama dengan rupiah, sama dengan pound sterling misalkan, sama dengan euro gitu. Right. Sehingga nggak fluktuatif. Kalau Bitcoin liar, betul-betul supply and demand. Oke. Pak, bagaimana masa depan kita ini ya Mas? Arti bagaimana jenengan melihat kan jenengan menekuni bidang ini ya, arti mempelajari secara formal bidang ini. Apa yang akan terjadi atau tidak terjadi di masa depan? Misalnya gini, apakah uang akan punah? Ya, kalau melihat teknologi paling ya kalau masih ada government itu dia akan menggunakan teknologi blockchain tapi stable ya. Atau validatornya itu private. Jadi yang memvalidasi hanya orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, tidak publik gitu. Paling-paling. Tapi kemudian teknologinya kan ya itu untuk currency ya. Supaya jadi banking akan berubah, banking sistemnya dari sistem tersentral menjadi desentralisasi sebagian. Sebenarnya bukan desentralisasi. Ya, agak mirip desentralisasi tapi tetap dipilih orang-orangnya gitu. Termasuk terdistribusi ya, tapi terbatas. titik distribusinya dibatasi. Termasuk nanti untuk sertifikat tanah, untuk apapun transaksi ya. Apapun transaksi real estate, sertifikat apa lahir macam-macam semua yang memerlukan keaslian ya itu bisa menggunakan teknologi blockchain. Ya. Wow. Sekarang saya membayangkan nanti ketika itu terjadi ijazah blockchain. Ya. Saya bahkan sertifikat tanah dulu misalnya. Itu berarti nggak akan ada pemalsuan sertifikat, katakan kan gitu, pencurian apa. Dan mungkin prosesnya akan sangat cepat dan mudah gitu. Nggak berbelit. Jadi artinya institusi seperti katakan Badan Pertahanan Nasional itu akan berubah itu harusnya kan wajahnya dan cara operasinya. Cara operasinya harus mengerti blockchain juga itu. Iya. Dan itu bisa jadi berarti nggak akan banyak orang kerja di sana, Pak. Maksudnya tidak perlu banyak orang, tidak labor intensif, tapi teknologi intensif. Iya, teknologi intensif. Wow. Dan ini menurut saya setahu kalau yang seperti nanti NFT jatuhnya. Oh iya, betul ya. Jadi itu menjadi NFT ya, non fungible token. Right. Cuman harus di backup dengan legal system kan. Nah itu tadi menarik. Jadi secara teknologi kita udah paham ini dan banyak orang menerima, tapi secara legal sebenarnya itu belum diakui oleh. Ini salah satu yang memban atau menolak cryptocurrency itu kan kripto itu kan dibuat anonim, sehingga transfer wealth itu tidak diketahui siapa yang melakukan atau sulit diketahui, hanya dengan otoritas dan usaha tertentu dia bisa di reveal gitu ya. Bahkan ada yang betul-betul anonim gitu. Nah itu kan, kembali lagi semua apapun teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Contoh pencucian uang, kan nggak ketahuan. Karena anonim di kripto kan aja selesai. Ini lacaknya. Kalau kita transfer di rekening bank termonitor oleh pemerintah kan. Ya kemudian terorisme, ya kan. Mau ngirim uang kemana nih ke teroris itu ya udah pakai kripto saja gitu kan. Mafia obat drugs ya. Nah, seperti uang kertas kan orang kalau mafia itu nggak mau transaksi pakai transfer, mesti pakai uang di film-film tuh koper isinya duit. Nah kira-kira seperti itu. Tapi itu digital gitu. Digital. Oke. Nah sekarang saya ada jadi pemahaman baru nih. Kenapa misalnya kita merasa pemerintah itu agak ragu atau hesitate melegalkan atau itu? Karena memang pemanfaatannya untuk hal yang tidak baik itu juga cukup potensinya tinggi potensinya. Sehingga daripada susah ban saja. Ya, tapi sebenarnya orang hukum harus belajar. Dia mungkin legal sistemnya kripto yang beredar di negeri Indonesia harus ada nama. Misalkan. Setuju, Pak. Jadi gini kan. Tapi nge-ban adalah cara termudah sih memang. Iya. Kalau kita nggak paham atau belum ini, dilarang aja dulu. Iya, gitu ya. Betul. Tapi menurut saya memang benar dengan tadi. Ya kalau memang kita mau bijaksana, ya hukumnya harus belajar. Betul. Untuk menyesuaikan dan jangan di-ban aja. Tapi kalau memang mau, ya silahkan regulasi sedemikian rupa sehingga
ininya jalan, tapi keamanannya juga Betul. betul ya Pak ya. Iya. Tapi memang ada satu prinsip dalam hukum itu, saya lupa bahasa Latinnya atau bahasa Belanda atau apa ya. Hukum itu memang selalu berjalan terseok-seok di belakang kenyataan. Iya. Ya Pak ya. Iya, betul. Yang teman-teman orang hukum, mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kayaknya gitu sih. Tapi itu benar kan? Hukum itu selalu memang ngikutin Lagging. kenyataan. Ya, gitu ya. Oke. Ya, Itu menarik sekali ini. Misalkan ini buatlah regulasi yang boleh beroperasi seperti dulu Google Telegram, kasus Telegram dulu ya. Iya. Kan kita ban kan Telegram. Ya, karena itu bisa terjadi hal yang Betul. negatif kan. Sorry, Telegram maksud yang untuk message itu kan? AWS itu Iya, Telegram iya. itu. Nah, itu juga koin harus mau dong misalkan. Hmm. Tapi kalau Bitcoin susah karena nggak ada orangnya itu kan. Iya, betul. Tapi kalau Ethereum kan ada orangnya Iya. si Ethereum itu. Atau koin-koin yang dibuat oleh perusahaan itu bisa diadopsi legal right. sistem, Iya, harus iya. bisa di-reveal transaksinya misalkan. Karena exclosure apa namanya? Disclosure itu. Iya. Itu yang penting Iya. sebenarnya bagi Iya. pemerintah legal system ya. Iya. Karena kalau dia bisa diungkap, disingkap ya itu berarti udah Iya. memenuhi syarat. Oke. Iya. Pak, jenengan kapan sih belajar ini? Maksudnya saya pindah sedikit ya. Sekarang kan jenengan bertugas di teknik elektro, di dosen di teknik elektro. Saya membayangkan jenengan tuh sedikit lebih senior dari saya, yang artinya di zaman itu belum ada tuh, zaman jenengan mahasiswa pasti belum ada mata kuliah gini-gini Pak. Iya. Itu gimana tuh jenengan mulai belajarnya? Ya karena belajar karena juga terpaksa kan. Iya, artinya kan itu harus saya ajarkan. Oke, siap. Ya, bagaimana mungkin saya mengajar kalau saya nggak tahu gitu kan. Dan salah satu yang saya punya prinsip itu supaya tahu ya melakukan gitu ya. Jadi saya melakukan mining, Siap. ya melakukan trading, Oke. ya. Kemudian Berarti punya akun segala macam gitu-gitu. ada ya, tapi nggak ada duitnya lah gitu. Cuma saya kita tahu prosesnya seperti apa. Betul. Dan kita kan juga kalau mahasiswa itu tahu lebih banyak dari kita diskusi nggak nyambung gitu. Siap. Ya minimal kalau mereka lebih pintar itu wajar kan. Mereka memang dunia mereka sekarang kan di sini. Tapi kan kita bisa meladeni diskusi dengan mereka. Dan logiknya paling kita harus paham. Apalagi kalau bimbing S3 coba blockchain, gimana kalau kita nggak belajar? my God. Kemarin saya nguji mahasiswa S3 tentang blockchain. Ya kalau saya nggak belajar, Betul. apa yang bisa saya tanyakan gitu kan? Ini penting Pak ini Pak. Artinya apa yang kita kuasai di tahun 2021 itu belum tentu apa yang kita pelajari di kita S1. Betul Pak. betul Ya? Jadi betul jangan benar belajar fresh ini ya. Fresh. Ya. Bahkan tidak ketika S3 bahkan. Tidak. Jadi kalau AI memang saya sudah jadi belajar. kan ininya memang artificial intelligence ya secara Tapi blockchain saya blank. Ya. Wow. From scratch. Dulu tahun 2007 saya udah mining 2017. Wow, Ya. oke. Waktu itu 2018 kan blockchain winter. Turun semua. Iya. Terus akhirnya berhenti saya kotain semua. Ya karena saya sama aja dengan harus bayar listrik kan gitu kan. Betul. Karena nggak cucuk gitu kan istilahnya. Sorry, mining itu secara teknis gimana Pak? Itu benar-benar jenengan harus Ya tadi itu kan menebak-nebak tadi Iya. supaya dapat ini kan kita berpartisipasi untuk memvalidasi. Cuman kan itu harus gede kan kecepatannya. Maka kita berarti membuat komputer jenengan pool. harus Nah, kita buat pool aja. Jadi kita masuk ke pool yang ada. Pool itu sekelompok orang yang dia bareng-bareng untuk melakukan proses itu. Oke. Dan kita kontribusi di situ. Oh. Kalau kita ngomong fisiknya nih, berarti komputer jenengan harus benar-benar on dalam Bukan waktu yang lama. komputernya. Ya, network kan. Network maksud saya. Benar-benar connect dalam waktu 24 jam lah. Kemudian komputasinya jalan, komputasinya menggunakan GPU. Oke. Ada juga yang hardware khusus ASIC namanya itu. Oke. Untuk Bitcoin itu sudah pakai ASIC. Jadi di hardware khusus untuk mining. Oh, gitu ya. Oke, dan itu berarti jenengan harus apa? Bikin coding, programming segala macam? Nah, sudah ada. Oh, kita ya lebih ke bisnis menunggu itu dan sudah jalan. Oh, gitu ya. Tinggal bagi hasil. Jadi orang yang jangan software dan pool. Oke. Kemudian software untuk mining itu sudah ada, tinggal ada yang kita cari gratis, ada yang bagi hasil, ya, ada fee-nya, gitu, ada yang subscribe, gitu. Berarti yang jenengan yang sumber daya yang kita keluarkan harus listrik pasti. Oh iya. Dan network internet ya. Iya. Oh, nah itu kan berarti seperti menambang emas seperti ya. Iya, menambang artinya emas digital. Gitu. Emas digital sehingga katakan menebak-nebak tadi istilah jenengan ya. Berarti kan katakan kalau mau nambang emas itu kira Pak lokasi lah ya. Iya. Coba di sini ternyata nggak ada. Betul, ya. Pindah lagi. Iya. Gitu ya. Iya. Saya kemudian setelah berapa lama, berapa jam atau berapa hari dapat satu. Dapat share. Gitu ya, dibayar kan. Dapat dibayar kan, itu dapat emasnya dibayar. Oh, itu namanya mining, menambang tadi. Mining. Oh, berarti jangan melakukan itu juga ya? Ya biar tahu juga. Walaupun ini contoh yang sangat baik ini. Berarti jenengan benar-benar fresh ya tadi ya, saya ulangi ya sedikit biar teman-teman yang nonton tahu nih.
bahkan di S3 pun tidak belajar itu, Tidak belajar memang itu. jadi harus belajar itu baru Ya. untuk kepentingan mengajar Iya, gitu ya kira-kira ya. Tapi komunitas-komunitas ilmiah sudah banyak di IEEE itu, Oke. komunitas blockchain sudah banyak, seminar-seminar sudah banyak. Dari kalau membaca teori artinya itu paper ilmiah itu Sudah tentu banyak. sudah. Ya, yang satu kan yang jadi isu kan tadi, karena nebak-nebak kan energinya besar, risetnya besar. Oke. Ya, sehingga itu tidak ramah lingkungan. Ya, itu salah satu isu besar di blockchain adalah tidak ramah lingkungan, sehingga riset terbaru itu berusaha membuat yang lebih ramah lingkungan. Oke, nah itu berarti inovasinya ada di situ Inovasinya kemudian di gitu kan. situ, ya. Misal bagaimana menebaknya itu lebih cepat. Atau mungkin tidak dengan pakai energi. menebak, tapi ada itu kan namanya proof of work. Oh, Jadi bukti saya udah kerja keras menebak ya. Kalau dia udah berhasil menebak, itu proof of work gitu. Tapi bisa juga dengan cara yang lain namanya proof of stake. Jadi staking. Jadi kita punya koin yang banyak itu punya kemungkinan lebih kuat menangnya daripada computing powernya. Jadi kekuatan koin dibandingkan kekuatan komputer. Nah, itu lebih ngirit energi. Cuma nanti ada kelemahan yang lain terhadap attack serangan keamanannya gitu. Oke. Saya bisa membayangkan nih kira-kira. Jadi artinya kalau kita nambang emas gitu ya, gaji untuk si penambang itu ada yang bisa berdasarkan berapa jam kerja dia ini, atau berdasarkan emas yang dihasilkan kan gitu ya kalau staking tadi itu. Right, menarik. Nah, oke. Itu berarti jenengan mempelajari itu dari from zero gitu katakan boleh itu ya. Secara formal jenengan itu kalau misalnya saya nih katakan pengen belajar itu secara agak serius sistematis itu kemana Pak saya belajar? Ya, sekarang YouTube banyak sekali ya, kemudian di mana online learning juga banyak ya, buku-buku juga banyak ya, diskusi ketemu komunitas itu paling enak. Ya, saya sekarang juga ada komunitas blockchain dan kripto, saling diskusi, tinjauannya macam-macam. Dari trading, mining ya, kemudian tinjauan hukum ya, bahkan kalau kami orang muslim itu tinjauan hukum. Selalu tadi lagging juga. Halal haram itu lagging kan. NU sudah mengharamkan, Muhammadiyah mengharamkan gitu kan. Kalau ini kan ban dulu kan. Iya, betul. Betul tadi. Itu solusi yang paling gampang dan paling cepat. Bos kepada kita bingung, larang dulu aja. Nanti kalau udah ada bukti yang lain nanti belakangan dihalalkan gitu kan. Iya. Itu kebalik dengan ini Pak, dengan pelaku. Kalau belum ada hukumnya, berarti boleh. Oh gitu ya. Terus ini, jenengan kan juga sekarang lihat anak-anak muda ya, yang bermain di situ. Bagaimana jenengan melihat hal ini, bidang ini, sebagai masa depan atau di masa depan tuh kayak apa Pak? Ya, ini teknologi ini sangat bagus. Ya, jadi memang harus kita kuasai. Karena itu akan menyentuh hampir semua sektor yang perlu yang namanya validasi. Sertifikat, ijazah, transkrip, apapun itu yang itu akan jadi lebih mudah, lebih cepat. Plus, kalau boleh saya tambahkan pendapat saya ya, dengan semakin mudahnya orang mengcopy sesuatu, maka validasi menjadi lebih penting lagi. Iya, betul. Kan betul ya? Iya. Iya, betul sekali. Screenshot, kopas gini gitu gampang sekali. Nah, itu tantangan Bitcoin dulu kan, teknologi ini muncul supaya tidak double spending gitu. Saya udah bayar 10, nggak tak kasih kan sebenarnya, cuma edok-edok 10 ya. Saya masih punya 10 di sini. Itu kan double spending. Saya buat 10 ini 2 kali sana sama sana. Itu namanya double spending, nggak boleh. Nggak boleh. Dan itulah yang diatasi dengan itu tadi ya, dengan adanya validasi tadi. Oke. Kalau ke ini Pak, kita nih mungkin terakhir nih. Ke pendidikan sekarang. Gimana jenengan melihat? Karena kan ini kan tidak menjadi domain sebuah disiplin tertentu saja akhirnya. Karena ini adalah transaksi, karena ini adalah uang. Betul. Biarpun saya orang geodesi tidak belajar katakan artificial intelligence misalnya, tapi kan saya tetap saja nanti kalau mau proyek geodesi dibayar dengan kripto kan bisa juga. Bisa. Sehingga kemudian bagaimana jenengan melihat ini harus menjadi sesuatu yang menurut saya ya harusnya dipelajari banyak orang, tidak hanya disiplin tertentu gitu. Katakan orang hukum tadi atau orang ekonomi gitu harus belajar juga. Iya, harus belajar karena itu diserap, termasuk teknologi yang mendisrupsi sistem moneter ya, kemudian sistem legal sistem ya, kemudian juga kalau teknologi kan malah utamanya kan bagaimana dia mendisrupsi, sebagaimana dulu fiat money mendisrupsi emas gitu kan, dinar, dirham gitu kan, uang emas disrupsi. Sekarang waktunya disrupsi oleh aset digital ini gitu ya. Saya nggak tahu lagi besok ada lagi apa. Iya betul, sehingga artinya ini kalau saya sih menyimpulkannya untuk pribadi paling tidak, saya tidak bisa ignorant terhadap ini. Saya tidak bisa lagi menganggap, ini ilmunya elektro dan komputer kok. Tidak bisa lagi begitu Kak, ya kan? Karena kita akan terlibat di situ. Bahkan riset sistem manajemen tanah
Iya. geodesi dengan blockchain misalnya gitu. Yes, Ya. yes. Itu teman kami kalau kenal Pak Trias, itu sudah pernah melakukan riset juga tuh. Bagaimana misalnya beliau mengimajinasikan di masa depan yang namanya persis seperti yang kita bilang tadi, sertifikat itu ya NFT gitu. Iya. Itu saya kira tapi tentu masih proses riset Iya. yang itu ya. Yang kemarin saya ketemu juga orang-orang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya, katanya dari teknologi iya, tapi kan Iya. biasa gitu ya sih. Akhirnya trust-nya belum terbentuk. Belum. Sehingga nanti karena kalau saatnya segitu nanti akan membongkar semua hal, banyak hal kan. Iya. Ditambah Iya, lagi perilaku orang yang membuat apa citra yang tidak baik ya. Misalkan mining itu terjadi, misalkan kampus itu salah satu target miners yang nggak bertanggung jawab. Oh, gitu. Jadi mereka masang mining di kantor masing-masing tanpa ketahuan, karena bosnya juga nggak ngerti mining toh. Ya, listriknya pakai kampus ya. Jadi berapa persen itu habis bayar untuk mining orang tertentu dan dia dapat menambang koin dari situ. Yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan utamanya. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan utamanya. Mungkin itu jadi di kantor-kantor juga mungkin. Selain kampus ya. Terjadi di kantor-kantor. Di kantor-kantor juga, di sekolah-sekolah itu kan. Teknisi-teknisi yang ngerti tentang itu dia bisa manfaatkan ketidaktahuan kepala sekolahnya untuk itu. Kemudian dari sisi yang lain orang trading yang dia tanpa ilmu loss gitu kan karena volatilitas, kemudian dia mencitrakan negatif terhadap kripto. Ya, itu juga muncul. Jadi teknologi blockchain itu teknologi yang paling banyak isu negatifnya ya. Itu luar biasa, sehingga saya terjun di blockchain juga salah satunya untuk mendudukkan perkara lah. Ini sebenarnya ini netral, cuman karena perilaku orang saja. Ya. Pak, pertanyaan terakhir yang pragmatis kali ini. Kalau jenengan diminta menasihati atau mau ngasih advice gitu, saya perlu main Bitcoin nggak? Kalau misalnya ada orang bilang gitu, artinya apa keuntungan di masa depan? Atau tidak? Atau gimana? Kalau itu untuk saat ini ya, untuk saat ini itu kalau punya uang dingin saja. Oh, oke. Wah, ini bijaksana sekali. Artinya jenengan tetap melihat peluangnya, tetapi risikonya dan segala macam juga jenengan paham gitu ya. Karena kalau kita itu sudah terjun di situ, itu seperti bekerja. Kita harus lihat berita, harus mengamati, melihat fundamental white papernya. Itu koin ini dibuat untuk apa sih? Kira-kira masa depan dia akan hilang atau dia akan survive? Itu kan pekerjaan, Pak. Yes. Ya kan? Terima kasih jenengan telah mendudukkan perkara ini pada hal yang realistis gitu. Tidak juga kayak udah main Bitcoin aja cepat kaya. Nanti dulu. Iya. Bahkan 90% itu karena nggak punya pengetahuan, dia malah seperti donatur orang-orang yang untung gitu. Jadi hanya 10% saja yang dia itu bisa profit, dan itu kebanyakan orang yang tidak ingin cepat kaya. Jadi 90% orang yang cepat kaya itu menjadi donatur, 10% orang yang tidak ingin cepat kaya, tapi jadi kaya betulan. Pak Nur, wow, ini sangat mencerahkan menurut saya nih obrolan ini. Saya sendiri belajar banyak sekali gitu. Mudah-mudahan yang nonton juga belajar. Jadi matur nuwun sangat sudah menyampaikan. Mungkin terakhir kalau jangan mau ngasih pesan atau apa, monggo saya kasih kesempatan. Kalau kita ya melihat suatu masalah itu memang jangan terburu-buru ikut isu lah. Tapi semuanya harus dipelajari gitu kan. Dipelajari duduk perkaranya seperti apa, berusaha merenungkan, kemudian memutuskan. Jadi istilahnya do your own research lah gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Do your own research itu. Do your own research. Alright. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Thank you. Malam. Thank you.